Trias politika itu gampangnya gini, kalau di Cina, orang Cina itu biasanya kalau sudah punya perusahaan, kayaknya ya nggak sih, nanti kalian boleh nih ya, boleh kasih tahu aku benar atau enggak. Keluar duit itu dipersulit, masuk duit dipermudah, benar nggak sih? Ya benar. Nah kalau keluar duit, contoh ya, harus ada 2 atau 3 yang tanda tangan. Tapi kalau masuk duit, nggak usah tanda tangan juga nggak ada masalah. Artinya selalu dan selalu ketika kita bicara power tuh dibagi. Orang Cina, orang Barat juga seperti itu. Orang Barat akhirnya membagi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya terjadi separate of power. Ketika terjadi separate of power, mudah terjadi check and balances. Nah di Indonesia dan di negara-negara yang lain yang korup, itu semua digabung jadi satu. Jadi balik lagi, contoh misalnya ya, kalau kita bicara Indonesia. Nah ini mulai kita bahas Indonesia tapi belum agamanya nih. Kita bahas Indonesia. Indonesia tuh menarik tuh. Katanya dia menerapkan demokrasi dan katanya dia menerapkan juga trias politika itu. Maka ada lembaga legislatif, DPR, ada lembaga eksekutif pemerintahan, dan ada lembaga yudikatif. Yaitu adalah ya inilah polisi, pengadilan dan segala macamnya. Tapi ujung-ujungnya itu dipegang oleh orang yang sama tuh. Contoh misalnya yang paling gampang ya. Kalau kita bicara tentang pemilihan presiden, itu biasanya orang harus lihat pemilihan DPR dulu. Partai mana yang menang, baru koalisi ditentukan dari situ. Artinya mereka berusaha menjadikan satu lagi. Artinya dengan kata lain korupsi juga pasti terjadi. Problematikanya di situ tuh. Jadi problematika di dalam kehidupan modern itu akhirnya kekuasaan tuh dikumpulkan kembali lagi ke satu kelompok atau bahkan satu keluarga atau bahkan satu orang yang mereka sebut dengan exchange value. Itu kan ya, itu katanya mereka. Nah artinya itu kalau kita bicara dari titik itu aja, itu korupsi udah pasti tuh. Nah kalau gitu kita bicara agama. Agama Islam ini adalah agama yang menurutku ya tegas banget dalam perkara itu. Misal ketika Rasulullah wafat itu dipilih Abu Bakar. Abu Bakar bilang kepada orang-orang, keberhasilan kepemimpinanku itu ditentukan dari bagaimana aku memperlakukan yang paling lemah di antara kalian, bukan yang paling kuat di antara kalian. Karena balik lagi itu adalah sesuatu yang menjadi fokus harusnya, bukan orang-orang yang kuat tapi orang-orang yang lemah. Kalau kita mampu untuk ngurus orang yang lemah, orang yang kuat apalagi pasti bisa kita urus. Dan berikutnya di masa Umar setelah Abu Bakar itu misalnya diambil harta-harta orang yang dilihat nggak wajar. Jadi contoh nih, Felix Xiao jadi menteri misalnya, tiba-tiba aku punya villa yang nilainya itu misalnya 5,4 miliar misalnya. Ternyata gajiku itu cuma sekitar 10 juta per bulan. Atau taruhlah 40 juta per bulan. Nggak masuk akal dong. Dan waktu 3 tahun kok aku bisa beroleh villa. Maka langsung diambil sama pemerintah. Diambil sama pemerintah, dikasih aku waktu untuk buktiin. Buktiin itu punya kamu dan buktiin kalau kamu bisa beli itu. Kalau nggak bisa, nggak balik tuh. Tapi kalau bisa, balik tuh barang itu jadi milik aku. Nah itu salah satunya. Jadi benar-benar korupsi itu benar-benar ditahan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau pemerintahnya yang korup juga? Karena yang paling mungkin untuk korup sebenarnya yang punya kekuatan kalau kita pakai dalil atau argumen yang tadi.